3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang distribusi normal. Perkenalkan, nama saya Dian Siti Rahmawati, nomor absen 8 dari kelas 12 kelas 1. Di sini saya akan membahas tentang distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi dari variabel acak diskrit yang diperoleh dari proses pembilangan variabel diskrit bernilai tertentu. Misalnya jika ada membilang jumlah binatang, bisa kita nyatakan dengan sebuah angka eksak. Kita bisa menyatakan variabel acak kontinu dengan P X sama dengan X. Misalnya P sama dengan 3 seperti variabel acak diskrit distribusi normal. Peluang variabel acak kontinu biasanya dinyatakan sebagai peluang pada suatu suang tertentu. Misalnya, peluang masak kerat di antara 25 kg dan 40 kg ditulis seperti 25 kg lebih kecil X lebih kecil 40 kg. Dengan demikian, peluang variabel acak kontinu biasanya dinyatakan sebagai P X1 lebih kecil dari X lebih kecil X2. P X lebih besar sama dengan X1. Dengan demikian, dibutuhkan suatu distribusi yang berkaitan dengan variabel acak kontinu. Selanjutnya akan dibahas oleh Nina Firnaeni. Perkenalkan, nama saya Nina Firnaeni dari absen 21 dari kelas 12 kelas 1 akan melanjutkan materi pembahasan dari biasa. Distribusi binomial bisa kita nyatakan dalam bentuk tabel, bentuk grafik, dan bentuk fungsi. Karena distribusi normal adalah distribusi dari variabel acak kontinu, maka bisa bernilai pecahan apa saja dalam suatu interval tertentu. Sehingga distribusi normal tidak bisa dinyatakan dalam bentuk tabel dan grafik. Oleh karena itu, distribusi normal dinyatakan dengan suatu fungsi yang dikenal dengan sebutan fungsi kepadatan probabilitas, yaitu Fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi E min X min mean per 2pi kuadrat, dengan M rata-rata atau mean dan pi adalah simpangan baku deviasi standar dari data X. Selanjutnya ada contoh gambar pada 4.1, yaitu contoh kurva normal. Gambar 4.12, distribusi normal dengan rata-rata yang sama, M1 sama dengan M2, tetapi simpangan baku berbeda. Simpangan 2 lebih besar dari simpangan 1. Gambar 4.13, distribusi normal dengan simpangan baku yang sama, simpangan 2 sama dengan simpangan 1, tetapi rata-rata berbeda. M1 lebih besar daripada M2. Perkenalkan, saya nomor absen nomor 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi probabilitas normal. Distribusi normal adalah satu dari distribusi paling penting dalam teori probabilitas saat ini. Distribusi probabilitas normal yang fungsinya dinyatakan oleh persamaan ditampilkan oleh kurva bentuk bilangan pasti atau disebut kurva normal. Bagaimana suatu distribusi data dikatakan berdistribusi normal? Suatu distribusi data dikatakan berdistribusi normal apabila data berdistribusi simetris, yaitu bila mean, median, dan modusnya sama karakteristik distribusi normal, antara lain sebagai berikut. A. Grafik selalu di atas sumbu horizontal. Bentuknya simetris terhadap M. Step mempunyai satu modus. B. Grafiknya mendekati sumbu horizontal. Kita katakan grafik memiliki luas sudut data di bawah klasik. Nilai grafik selalu sama dengan satu satuan persegi. Bentuk kurva yang tidak memiliki kriteria di atas
dikatakan memiliki distribusi tidak simetris. Distribusi menceng ke kiri atau ke kanan. Fungsi kepadatan probabilitas kurva normal yang dinyatakan oleh persamaan cukup rumit, tetapi jika dihitung luas daerah yang diarsir pada gambar 4.14 adalah 68% dari luas dalam normal. Ini berarti 68% dari hasil dalam jangkauan X sigma sampai X min sigma sampai X plus sigma. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Triwahyu Radika. Nomor update 34. Gambar 4.14 68% dari hasil pengamatan dalam jangkauan X sigma sampai X plus sigma. Pada gambar 4.15 ditunjukkan bahwa luas daerah yang diarsir adalah 95% dan luas total di bawah kurva normal ini berarti 95% dari hasil pengamatan terjadi dalam jangkauan X min 2 sigma sampai X plus 2 sigma. Sedangkan pada gambar 4.16 ditunjukkan bahwa luas daerah yang diarsir adalah 99,7% dari hasil pengamatan yang terjadi dalam jangkauan X min 3 sampai X plus 2. Gambar 4.15 25% dari hasil pengamatan terjadi dalam jangkauan X min 2 sampai X plus 2 sigma. Gambar 4.16 99,7% dari hasil pengamatan terjadi dalam jangkauan X min 3 sigma sampai X plus 3 sigma. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.